Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zaki, selaku Guru Sejarah Kebudayaan Islam MA Rodotul Banat Taman Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK UI Mataram. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 10 dengan materi Sejarah Peradaban Islam dan Ilmu Pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Saya minta untuk bimbing saudara Akom. Jadi memulai pelajaran hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sarah aja? Oke, Sarah aja. Oke, kenapa? Sakit. Ya, semoga teman-teman kalian segera sembuh ya. Amin. Baik, sebelum lanjut pelajaran, saya memiliki permainan agar kalian fokus ya. Untuk ngetes kalian fokus ya. Coba nanti ikuti gerakan saya, lihat depan semuanya ya. Pegang telinga. Oh, ada yang kurang fokus. Pegang mata. Oh, ada yang kurang fokus. Tadi saya perintahnya gimana? Ikuti gerakan saya, bukan ikuti ucapan saya. Coba pegang kedua pundak. Oke, fokus ya. Pegang janggut. Oke, pegang telinga. Oke, ya sudah cukup ya. Alhamdulillah, lumayan lagi untuk fokus pelajaran ini. Baik, hari ini kan kita akan mempelajari tentang ini temanya. Temanya ini, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang tema ini. Apakah sudah pernah mendengar? Coba dibaca yang keras, Irfan. Perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ada yang sudah pernah mendengar? Hah? Sudah? Mungkin di kelas MTS atau di MI atau baca-baca? Sudah? Coba siapa yang tahu pemimpin dinasti Umayyah? Salah satu pemimpinnya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Coba yang lain, ada yang tahu? Siapa? Yazid bin Muawiyah. Oke, baik. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Tiga, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Terus model pembelajaran kita nanti ada diskusi, kemudian terus presentasi sama teman dan membuat rancangan. Oke ya? Insya Allah bisa dipahami.
Langsung saja saya akan memberikan pengetahuan awal ya, terkait dinasti Umayyah. Sebenarnya siapa sih dinasti Umayyah itu? Dinasti Umayyah sebenarnya itu ya kan masih satu garis keturunan dengan Rasulullah, yaitu dari nasabnya Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki 4 orang anak, Muthalib, Hasyim, Naufal, dan Abdissam. Ya, nah dari Hasyim ini nanti yang melahirkan Rasulullah. Kemudian dari Abdissam inilah nanti yang melahirkan garis keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Utsman bin Affan yang nantinya akan mendirikan dinasti Umayyah. Di mana kedua suku ini baik dari Bani Hasyim atau Abdissam memang dalam sejarahnya itu saling berlomba-lomba atau saling bersaing baik dalam bidang perekonomian, perpolitikan atau pemerintahan untuk mengatur lingkungan di sekitar Makkah. Oke ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang tugas kalian membentuk kelompok seperti kelompok yang kemarin kita bentuk. Silakan. Ya. Dicek dulu peralatan tulisnya, dipersiapkan, sudah? Dan materi-materinya sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, langsung saja, langsung kalian untuk berdiskusi. Ya, ini tugas bagian kelompoknya. Nanti kelompok satu bagian sini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 membahas tentang sejarah latar belakang berdirinya dinasti Umayyah, ya kan? Yang sampai dengan khalifah kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Kelompok 2 membahas khalifah ketiga sampai dengan khalifah ke-8 yaitu sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kelompok 3 nanti membahas tentang khalifah ke-9 sampai khalifah terakhir. Yang kelompok 4 nanti membahas sebab-sebab kemunduran dinasti Umayyah dan prestasi dinasti Umayyah di Damaskus. Yang kelompok terakhir nanti membahas sejarah perkembangan dinasti Umayyah baik dari segi ilmu pengetahuan dan segi peradaban. Oke, silakan diskusi terlebih dahulu. Ya. Oke, cukup, berhenti diskusinya. Tugasnya sekarang adalah ya, setiap anggota kelompok mencari sumber bahasan kepada kelompok yang lain. Tadi kan sudah saya bagi ya, sub-sub bahasanya. Nah, setiap kelompok kan hanya mendapatkan sub-bahasan sesuai bahasanya, otomatis belum mendapat sub-bahasan atau informasi dari kelompok lain. Nah, tugasnya adalah anggota kelompok yang lain mencari kepada kelompok yang lain, yang satunya menerangkan kepada kelompok yang lain. Bisa dimengerti? Ya. Oke, ini sudah saya persiapkan kertas untuk coret-coret. Nah, ini. Oke, silakan dibagi. Kalau sudah dibagi, silakan berputar menyebar ke kelompok lain. Silakan berdiri menyebar ke kelompok lain.
Tugas selanjutnya yaitu ya, tadi kan masih sisa satu yang menjaga pos kelompoknya. Silakan berdiri dan menerangkan ya, kepada anggota kelompok lain terkait sumber dasar yang didiskusikan dengan kelompoknya. Berdiri. Ayo. Salah terlebih dahulu ya. Ayo mulai berdiri. Jangan ada yang tidur ya. Ayo fokus keterangan dari teman-temannya. Cukup, presentasinya cukup. Nah, kira-kira dari anggota kelompok lain sudah dapat informasi atau sudah dapat memahami apa yang disampaikan dari presentasi teman kalian? Sudah? Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing dengan membawa catatan atau rangkuman atau informasi yang didapat dari keterangan kelompok lain. Silakan ayo kembali lagi ke kelompoknya. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Baik, tugas selanjutnya sekarang adalah kalian membuat rangkuman atau peta konsep di kertas manila kalian. Nah, silakan. Jadi intinya setiap kelompok nanti harus memiliki materi satu bab yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Bila ada pertanyaan, boleh bertanya. Misalnya, Pak, ini bagaimana ya? Oke, taruh paketnya. Kalau ada yang berapa, boleh bertanya. Silakan. Rafa.
Ya. Oke, sudah jadi? Tanggapan kita konsepnya sudah? Coba diangkat. Mas Zaki pengen tahu. Coba hasilnya. Diangkat. Oke, diangkat. Oke. Yang tinggi. Berdiri. Oke, cukup. Oke ya. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ngantuk? Ngantuk, ya kan? Baik, karena sama sudah melaksanakan pembelajaran, sekarang Pak Zaki akan menambahkan materi atau menerangkan penguatan materi untuk kalian. Nanti bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke. Terkait dinasti Umayyah di Damaskus, ya, latar belakangnya, ya, itu ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi. Yang pertama adalah konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan gubernur Damaskus Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengakibatkan perang sipil. Kenapa Pak? Kok bisa mengakibatkan perang sipil? Ya, karena salah satu kebijakannya Ali bin Abi Thalib yaitu mengganti gubernur-gubernur atau pemimpin yang dianggap kurang cakap dalam memimpin suatu wilayah. Nah, ini ketepaan yang diganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak terima dengan kebijakannya Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Beliau sudah menjadi gubernur itu sudah lama, sejak era Khalifah Utsman bin Affan di wilayah Damaskus. Walhasil apa? Karena ketidakterimaannya inilah mengakibatkan konflik dan berujung perang sipil. Dalam perang sipil ini sebenarnya mau dimenangkan oleh Khalifah Ali. Akan tetapi, ya, karena ada sahabat yang berpihak kepada Muawiyah yang bernama Amr bin Al-As selaku panglima perangnya, itu memiliki siasat yang cerdas. Ketika sudah perang mau kalah mereka, ya kan? Amr bin Al-As ini menaruh Al-Quran di atas tombak dengan tujuan apa? Mengajak perselesaian perang dengan jalan damai, atau biasanya sering disebut dengan arbitrase atau peristiwa tahkim, ya. Di mana dalam peristiwa tahkim inilah nanti Ali bin Abi Thalib mengalami kekalahan, ya kan? Karena dalam musyawarah itu sepakat baik Ali maupun Muawiyah nanti diturunkan dari jabatan pemimpin. Akan tapi setelah delegasi dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa al-Asy'ari, ya kan, melengsarkan beliau dari jabatan, kemudian delegasi dari Muawiyah, Amr bin Al-As malah mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah umat Islam yang baru. Otomatis ini, ya kan, adalah perbuatan yang tidak adil, ya, atau perbuatan licik. Katanya tadi sepakat untuk menurunkan
menurunkan keduanya. Akan tapi apa? Malah ketika Ali sudah diturunkan, Muawiyah dilantik secara sepihak oleh pihaknya Muawiyah. Yang terjadi apa? Akhirnya umat Islam ini menjadi pecah 3 golongan, yaitu ada yang Syiah setia kepada Ali, ada yang Khawarij yang benci kepada keduanya, ada yang setia kepada Muawiyah. Ya, walhasil dari ketiga golongan ini, golongan Khawarij itu memiliki pemikiran karena ketidakadilan yang dilakukan oleh Ali ataupun Muawiyah menurut mereka menurut mereka. Akhirnya apa? Mereka mengadakan rencana pembunuhan terhadap keduanya. Akan tapi yang dapat dibunuh ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Atas siapa? Atas Abdurrahman bin Muljam. Ya kan? Terus bagaimana Pak pemerintahan umat Islam? Pada waktu itu, ya kan, pemerintahan umat Islam sepeninggalan Ali dilanjutkan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali. Setelah dipegang oleh Hasan bin Ali, pemerintahan umat Islam ini juga tidak kunjung stabil, juga tidak kunjung baik. Karena apa? Masih ada pemerintahan umat Islam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, meskipun ini tidak resmi loh. Akhirnya dengan politik yang semakin tajam, semakin meruncing, ya kan, Hasan bin Ali ini menyerahkan kepimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan beberapa syarat, ya kan? Yang pertama, harus mensejahterakan umat Islam. Yang kedua, harus menjaga ketertiban umat Islam, ya kan? Balasannya apa? Setelah diserahkan, maka resmilah dari sini berdirilah Daulah Umayyah, ya kan? Mulai tahun 132 Hijriah sampai 750 sampai 750 Masehi atau 651 Masehi sampai 1258 Masehi. Oke, ya. Dipimpin sebanyak 14 khalifah. Yang ternama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, terus Abdul Malik bin Marwan, terus Khalid bin Abdul Malik, ada yang paling fenomenal yaitu Umar bin Abdul Aziz. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Jadi pada saat kepemimpinannya itu sempat terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Husain bin Ali. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, Pak? Kenapa Husain bin Ali bisa dibunuh? Oh, terkait peristiwa pembunuhan Husain bin Ali ini, ya kan? Sebenarnya, ya kan, setelah Muawiyah akan wafat itu, umat Islam di perjanjian Amul Jamaah, ya, yang diserahkan Hasan kepada Muawiyah itu salah satunya adalah Muawiyah harus ketika nanti, ya kan, mau wafat, menyerahkan pemilihan umat Islam ini kepada umat Islam kembali, bukan kepada keturunannya. Akan tapi apa yang terjadi? Malah diserahkan kepada Yazid selaku putra Muawiyah. Nah, Yazid ini meminta baiat atau dukungan terhadap sahabat senior. Salah satunya adalah Husain bin Ali. Akan tapi Husain bin Ali tidak mau melakukan baiat. Ya, dari sinilah nanti terjadi konflik yang mengakibatkan Sayyidina Husain wafat oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah karena tidak mau mendukung. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Oke, mengapa dinasti Umayyah bisa dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah? Gini ya. Karena sistem monarki yang turun-temurun ini, ya kan, gini, kalau putra mahkotanya ini memiliki kepimpinan yang baik atau pribadi yang baik, otomatis apa yang terjadi? Nanti juga akan mempengaruhi sistem pemerintahan, ya kan? Nah, dinasti Umayyah dalam sejarahnya itu memiliki juga beberapa pemimpin yang cinta terhadap dunia, yang kurang adil terhadap rakyatnya, ya. Salah satu faktornya itu. Kemudian dendam lama dinasti Abbasiyah ini terhadap dinasti Umayyah, ya, atau keturunannya Ali itu masih tersimpan, ya. Eranya Umar bin Abdul Aziz, salah satu kebijakannya yaitu memberikan kebebasan terhadap orang-orang yang setia terhadap Ali, ya kan? Untuk apa? Untuk
bermasyarakat dan bersosial. Di khalifah sebelumnya Umar bin Abdul Aziz, ini keturunan Sayyidina Ali itu benar-benar ditekan, ya kan, tidak diberi kebebasan untuk bermasyarakat dan bersosial. Tetapi di eranya Umar bin Abdul Aziz diberikan kebebasan. Nah, kebebasan inilah nanti yang menjadikan cikal bakal dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah mampu menggulingkan dinasti Umayyah. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Oh ya, oke. Baik, untuk melanjutkan ya, untuk mengecek seberapa kalian paham terhadap materi ini, sekarang Pak Zaki akan membagikan tugas LKPD, ya, tugas individu terhadap setiap anak. Oke, silakan nanti dikerjakan. Oh, silakan nanti dikerjakan. Gampang kan? Gampang. Sudah dipelajari masa sulit. Ya. Oke, sudah selesai, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Kumpulkan di salah satu teman kalian, nanti akan saya ambil di akhir pelajaran. Baik. Bagaimana, masih semangat? Masih ya? Masih ya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya sebelum saya akhiri ada beberapa hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait apa itu? Kebersihan kelas, ya. Maksud Pak Zaki ngebu kelasnya belum disapu, ya. Terus kelengkapan atribut kalian. Iya, ada sing gawe sepatu gue ya. Sepatu nang dia di rombeng kan? Ya, iya. Kalau diperhatikan terus teman-temannya dijaga kesehatannya, gitu. Kesehatan kalian kalau mau berangkat sekolah makan tetap di ya. Jangan sampai nggak sarapan nanti bisa menyebabkan sakit. Kira-kira, ya, hikmah apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini? Kira-kira? Apa kira-kira? Apa Amir? Tentang kepemimpinan kira-kira apa? Contoh, ya, hikmah yang dapat diambil, ya kan? Kebijaksanaan dari kepemimpinan Sinten Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau itu terkenal khalifah yang sangat bijaksana, ya. Julukannya saja Umar bin Khattab kedua, ya. Beliau ketika menjadi putra mahkota badannya itu gemuk, ya, kayak bintang awal, ya kan? Tetapi setelah menjabat pemerintahan menjadi presiden atau khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini badannya apa? Malah menjadi kurus karena apa? Sangat memikirkan kepentingan rakyatnya, ya. Itu salah satu hikmahnya. Masih banyak hikmah yang terkandung dalam kisah dinasti Umayyah, ya. Oke, saya kira cukup demikian. Kita lanjutkan pembelajarannya besok. Besok kita akan mempelajari masih dinasti Umayyah, akan tapi dinasti Umayyah yang berbeda. Ya, kalau ini di Damaskus, besok kita akan mempelajari yang ada di Andalusia. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.